Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk kembali mempelajari ilmu yang insyaallah bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, ilmu bahasa Arab, yang niatan kita di dalam mempelajari bahasa Arab bukan hanya sekedar untuk bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab, namun agar kita bisa memahami kalamullah, ya, firman Allah Ta'ala yang berbahasa Arab, juga ucapannya Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang berbahasa Arab pula, serta penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya yang semuanya berbahasa Arab. Di antaranya kita belajar bahasa Arab menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, pelajaran tentang bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak terbiasa mengucapkannya, karya Syekh Dr. Abdurrahim rahimahullah ta'ala. Dan di juz yang pertama ini insyaallah kita sudah mau menyelesaikan, karena di pertemuan yang terakhir kita sudah memasuki atau menyelesaikan Ad-Darsu Atsani wal Ishrun, pelajaran yang ke-22, dan sekarang masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsalisu wal Ishrun, pelajaran yang ke-23. Nah, di sini sudah mulai banyak percakapan dan mengandung pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Baik, langsung aja kita masuk. Di sini ada percakapan antara Mudaris dengan Ahmad. Kemudian nanti juga ada Abbas, ada Muhammad, ada Hamid, ya, antara mereka ini. Kita baca percakapannya. Saya baca, antum ikuti ya. Man anta ya akhi? Ana talibun jadidun. Masmuka? Ismi Ahmadu. Min aina anta? Ana min Pakistana. Indi sab'atu dafatira. Liman hiya? Liman hiya? Hati ya ustadu. Hadha li. Wa hadha li Muhammadin. Wa hadha li Hamidin. Wa hadha li Ibrahima. Wa hadha li Utsmana. Wa hadha li Yusufa. Wa hadha li Talhata. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? La, hadha kitabu Hamzata. Aina Aliyun ya ikhwanu? Dhahaba ila Riyadhi. Wa aina Yaqubu? Dhahaba ila Makkah. Aina Ishaqu? Kharaja ilal mudiri. Mata kharaja?
Kharaja qabla 5 daqa'iqa. Tamam. Kita terjemahkan. Ya. Antum coba terjemahkan juga. Man anta ya akhi. Nah, apa? Ya, siapa kamu hai saudaraku? Ana talibun jadidun. Ya, saya seorang pelajar yang baru. Mas muka? Siapa namamu? Ismi Ahmadu. Namaku Ahmad. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indi sab'atu dafatira. Nah, perhatikan kalau kita lihat konteks kalimatnya, indi sab'atu dafatira, kemudian ini malah tanya liman hadza. Liman hadza artinya apa? Nah, berarti indi sab'atu dafatira maksudnya padaku ada. Ya. Padaku ada sab'ah, 7 buku tulis. Jadi indi di sini bukan untuk kepemilikan. Maksudnya itu ada padanya, ada pada si guru. Jadi pada guru itu dia sedang memegang atau ya membawa. Nah, guru kan biasanya kan bawa bukunya muridnya ya. Nah, jadi padaku ada 7 buku tulis. Nah, liman hiya, milik siapa ini? Nah, atau milik siapa itu? Milik siapa saja, makanya gitu. Nah, hiya ini kenapa pakai muannas? Kembali ke mana? Iya, sab'ada fatir. Kembali ke 7 buku. Maka pakainya dhamir mufrad muannas karena jamaknya jamak ghairu akil. 7 buku. Nah, maka pakainya hiya. Milik siapa buku-buku ini? Nah, kemudian muridnya yang menjawab ini Abbas. Abbas menjawab, "Hati ya ustadzu." Apa? Ya, hati itu tunjukkan. Nah, tunjukkan ke sini atau tunjukkan wahai ustaz. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan dalil kalian, tunjukkan bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang benar. Nah, di sini hati itu tunjukkan. Tunjukkan wahai ustaz. Nah, ini kaidah memanggil ya ustadzu, domah tanpa tanwin. Nah, kemudian si Abbas menjawab pertama, hadza li. Nah, ini milikku. Hadza li, ini milikku. Nah, di sini menunjukkan untuk barang kepemilikan boleh menggunakan huruf lam. Padahal pelajaran sudah berlalu kan, huruf lam kepemilikan itu untuk siapa? Untuk apa? Untuk sesuatu yang bernyawa kan? Li ukhtun, aku punya saudari, misalkan itu. Li akhoni, aku punya 2 saudara. Kalau buku biasanya apa? Indi kan biasanya gitu. Nah, ternyata tidak mesti indi atau inda itu untuk kepemilikan, tapi boleh ya untuk barang menggunakan huruf lam. Li itu untuk kepemilikan juga boleh. Nah, ini memang sering dipakai seperti itu. Jadi buku yang pertama itu si Abbas mengatakan hadza li, ini milikku. Nah, kemudian wa hadza li Muhammadin. Apa? Dan ini miliknya. Ya, diterjemahkan miliknya. Dan yang ini miliknya Muhammad. Jadi 7 buku itu tuh ditunjukkan kepada Abbas. Nah, yang ini milikku. Nah, yang ini miliknya Muhammad. Wa hadza li Hamidin. Dan ini miliknya Hamid. Wa hadza li Ibrahima. Dan ini miliknya Ibrahim. Wa hadza li Utsmana. Dan ini miliknya Utsman. Wa hadza li Yusuf. Dan ini miliknya Yusuf. Wa hadza li Talhata. Dan ini miliknya Talhah. Nah, pada kalimat ini penulis ingin menunjukkan kepada kita tentang nama-nama yang bertanwin dan tidak bertanwin, yang munsharif dan ghairu munsharif. Kalau yang bertanwin atau munsharif maka bisa kasroh. Ya, kasroh tanwin. Seperti
Muhammadin, Hamidin. Adapun yang lainnya di sini disebutkan dia ghairu munsharif. Subhanallah. Nah, kalau ghairu munsharif, alamat jirnya pakainya apa? Fathah. Pakainya fathah. Maka di sini wahada li Ibrahima. Ibrahima, bukan Ibrahimi. Ibrahima. Kemudian wahada li Usmana. Usmana. Bukan Usmani ya, tapi Usmana. Wahada li Yusufa, dan ini untuk Yusuf, Yusufa. Bukan Yusufi tapi Yusufa. Wahada li Tolhata, dan ini miliknya Tolhah. Tolhata, bukan Tolhati ya, Tolhata. Tamam. Berikutnya, ahada kita buka ya Muhammadu. Apakah ini ya terjemahkan? Terjimu. Apakah? Ya, apakah ini kitab Muhammad? La, hada kitabu Hamzata. Bukan, ini kitabnya Hamzah. Aina Aliun ya ikhwanu. Ya, di mana Ali wahai saudara-saudara? Gitu. Manggilnya umum. Wah, jadi tanyanya kepada semua muridnya. Di mana Ali wahai saudara-saudara? Zahaba ila Riyadhi. Dia pergi ke dia. Nah, bagus, nerjemahkannya ada kata dia. Jadi kata zahaba sudah mengandung makna dia. Ya, zahaba ila Riyadhi. Dia pergi ke Riyadh. Jadi nggak perlu panjang-panjang nyebut nama lagi. Aliun zahaba ila Riyadh, tidak perlu gitu. Langsung aja zahaba ila Riyadh. Karena kata zahaba sudah mengandung domir mustatir. Ya. Kemudian wa aina Yaqubu, dan di mana Yakub? Zahaba ila Makkah. Dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah. Kemudian aina Ishaqu? Di mana Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Ya, dia keluar ke mudir, ke kepala sekolah. Mata kharaja? Ya, kapan dia keluar? Nah, kapan dia keluar? Kharaja qabla khamsi daqaiqa. Ya, kalau arti kaku ya, dia keluar qabla itu sebelum 5 menit. Nah, kalau arti bebasnya atau arti enaknya itu qabla itu diartikan kapan? Yang lalu, ya, tadi. Jadi kharaja dia telah keluar 5 menit yang lalu. 5 menit tadi. Atau mungkin dalam bahasa kita juga boleh dia keluar baru 5 menit tadinya, atau belum 5 menit. Tapi bukan belum yang artinya apa, sebelum itu maksudnya tuh tadi sudah lewat. Qablaannya sudah lewat. Nah, pelajarannya selesai, kita masuk ke latihan. Latihannya tidak ada kaitan sama pelajarannya ini. Ya, tidak ada. Tamarinu, latihan. Nah, awalan yang pertama, ta'ammalil amsilatal atiyata. Nah, latihan yang pertama cuman disuruh ta'ammal. Apa ta'ammal? Perhatikan. Ya, ta'ammal itu perhatikan. Perhatikan al-amsilah, contoh-contoh al-atiyah berikut ini. Muhammadun itu asal. Jadi asal daripada kata isim dalam bahasa Arab dhammah tanwin. Nah, cuman di sini nanti dibandingkan dengan nama perempuan. Jadi ini sedang membahas nama laki-laki dan perempuan. Ini sudah berlalu semua kemarin tentang kalau nama laki-laki yang sesuai kaidah bahasa Arab maka dia tanwin. Asalnya berarti dhammah tanwin. Nah, itu nama asal dalam bahasa Arab. Tapi kalau nama perempuan maka dia
dhammah tapi tidak bertanwin. Asalnya dhammah tapi tidak bertanwin. Contohnya itu di bawahnya Zainabu. Nah, kemudian sampingnya Muhammadun itu dikasih huruf jar min ila li. Nah, min Muhammadin ila Muhammadin li Muhammadin. Ya, artinya sudah tahu ya, min dari Muhammad, ila berarti ke Muhammad, li Muhammadin untuk Muhammad. Lah kemudian ada kata kitabu Muhammadin. Nah, jadi maksud dari pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis di sini, kalau kita lihat syarahnya juga, penulis ingin menjelaskan tentang cara memajrurkan isim itu ada dua. Ya, jadi cara memajrurkan isim ada dua. Yang pertama 3 contoh itu min Muhammadin ila Muhammadin ili Muhammadin, itu berarti memajrurkan dengan huruf jar. Nah, kalau kita belajar nahwu itu kan berarti ini majrurun bi harfi jar. Nah, dijarkan dengan huruf jar. Nah, sedangkan contoh yang terakhir kitabu Muhammadin itu memajrurkan dengan cara idhofah, dengan cara penyandaran. Nah, jadi Muhammad di situ majrur sebagai mudhofun ilaih. Ya, mudhof ilaih. Kalau mudhofnya tidak majrur. Mudhofnya tergantung kedudukan dia. Mudhof itu bebas. Mudhof itu tergantung kedudukannya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Mudhof loh ya. Jadi jangan keliru. Kalau mudhofun ilaih pasti majrur. Ya, mudhofun ilaih pasti majrur. Nah, kemudian pada kata Muhammadun di sini alamat atau tanda jarnya dengan kasroh. Dengan kasroh karena dia isim yang bisa bertanwin. Nah, sedangkan contoh yang kedua di situ Zainabu. Nah, dimajrurkan juga sama seperti di atas dengan huruf jar min Zainaba ila Zainaba li Zainaba kitabu Zainaba. Nah, dimajrurkan dengan huruf jar itu yang 3 ya, min ila li. Kemudian yang kitabu Zainaba dengan cara apa tadi? Idhofah. Dengan cara idhofah. Berarti Zainaba sebagai mudhofun ilaih. Semuanya majrur itu. Lah alamat jarnya atau tanda jarnya apa? Fathah. Nah, alamat jarnya fathah. Kalau dalam bahasa Arab li'annahu mamnu'un minas sarfi. Nah, atau li'annahu alismul ladzi la yansarifu. Jadi kalau Muhammadin biasa isim mufrad. Li'annahu isim mufrad. Kalau Zainab li'anahu mamnu'un minas sarfi atau li'anahu alismul ladzi la yansarifu. Nah, ini latihan pertama hanya cuman itu aja, ingin menyampaikan, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Penulis ingin menyampaikan kaidah ya, cara memajrurkan isim. Jadi Masya Allah Durusul Lughah ini awal-awal hanya sekedar menyampaikan seolah-olah itu apa, pembicaraan aja, kayak ngobrol-ngobrol biasa. Tapi lama-kelamaan itu di dalam kitab ini ada kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, bahkan yang di jilid 4 nanti ada yang apa? Ada yang sorofnya juga. Ya, ada sorof itu, ada sulasi mazidnya. Ada fa'ala, fa'ala, af'ala. Ada sorofnya juga. Ada pertanyaan? Dengar enggak ini tadi? Masih bisa didengarkan ya? Taruh hujannya deres. Allahumma shalli ala nafi'an insyaallah. Alhamdulillah. Baik, tamrin tsani. Latihan yang kedua, Iqra waktub. Sekalian tarjim ya. Sekalian terjemahkan. Nah, dari depan saya, antum Pak, silakan Pak. Ya, dari antum, 1.
Raqamul wahid. Hadzal kitabu Hmm. li Muhammadin Hmm. wa dzalika li Zainaba. Ahsanta. Tarjim. Hadzal kitab. Ini adalah milik Muhammad Ya. dan kitab itu miliknya Zainab. Naam. Hadzal kitabu, nerjemahannya dibalik. Hadzal kitabu menjadi kitab ini. Ya. Kalau hadza kitabun, ini adalah kitab. Jadi beda. Kalau hadzal kitab, setelah hadza kok ada alif lam, maka dia sebagai badal. Cara nerjemahkan yang enak ke bahasa Indonesia itu dibalik. Nah, berarti kitab ini li Muhammadin itu khobar kalau dalam bahasa nahwu, artinya adalah li Muhammadin, milik Muhammad. Jadi kitab ini adalah milik Muhammad. Wa dzalika, dzalika itu juga isim isyarah, kata tunjuk. Nah, yang ditunjuk dalam konteks kalimat ini kitab. Maka boleh nerjemahkannya kan, dan kitab itu, nah, meskipun di sini tidak tertulis kitab. Nah, karena konteksnya sedang bahas kitab dan ini kata tunjuk. Kata tunjuk itu ma'rifah. Ya, ma'rifah itu berarti sudah diketahui. Lah sesuai dengan pembahasannya. Pembahasan yang diketahui di sini adalah Alkitab, kitab. Dzalika li Zainab. Dan kitab itu miliknya Zainab. Baik. Raqamul isnan nomor 2. Ya, masan. Dzahaba Khalidun ila Ahmad. Terjem. Ya, Khalid telah pergi ke Ahmad. Ila Ahmada. Dzahaba Khalidun. Khalidun tanwin, ila Ahmada. Ahmada tidak bertanwin dan pakainya fathah. Bukan ila Ahmadi, tapi ila Ahmada, karena dia isim yang tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Raqam salah berikutnya Pak, nomor 3. Makkata. Ammi. Wa dhaba ammi. Ya, juddata. Juddata. Ya. Nah, tarjim Pak. Ya. Jeddah, ya. Judah itu Jeddah. Jeddah ya. Nah, kota juga di Arab Saudi. Dzahaba Abi, ya, Abi telah pergi ilama kata ke Mekah. Wa dzahaba ammi. Nah, ini pakai ain ya. Ain itu berarti dia ammi. Artinya siapa? Om, pamanku. Nah, jangan terkecoh. Ini setelah Abi berarti ini Umi nih. Nah, bukan. Ini bukan Umi. Tapi ammi pakai ain, paman, om. Pak D juga boleh. Nah, paman dari pihak apa? Kalau am, paman pihak dari bapak. Ya, pihak dari bapak. Jadi Abi, ayahku pergi ke Mekah. Nah, kemudian Ami, pamanku pergi ke Jeddah. Nah, nerjemahkan fi'il fa'il, dzahaba kan fi'il, kata kerja. Itu juga lebih baik nerjemahkannya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia kan subjek dulu baru predikat. Nah, subjeknya kan, fa'ilnya kan apa? Abi. Berarti ayahku telah pergi ke Mekah dan pamanku telah pergi ke Jeddah. Berikutnya arba'ah. Dengan Pak belakang. Ya. Ya. Terjemahannya apa?
Nah, terjemahnya kan saudarinya. Ya kan? Saudarinya berarti susunan idhofah. Mudhof mudhof ilaih berarti Marwan ini bacanya apa? Marwana, asanta. Ukhtu Marwana. Jadi ukhtu saudarinya Marwana mudhof ilaih. Berarti saudarinya Marwan. Jangan Marwani, tapi Marwana. Juga bukan Marwanu karena dia mudhofun ilaih, majrur. Jadi saudarinya Marwan, maridotun adalah sakit. Berarti yang sakit siapa? Saudarinya apa Marwannya? Saudarinya. Maka pakainya maridotun perempuan, tun. Maridotun. Berarti yang sakit saudarinya. Jadi ini khobarnya dari mubtada. Mubtadanya mana? Ukhtu. Nah, adapun Marwan itu mudhofun ilaih. Bisa enggak? Bisa. Oke. Fadal. Khamsah nomor 5. Aina zawja hadi jata. Zaud jajuji. Hadi jata. Enggak. Yang aina terus zauju, ya. Karena tidak ada yang memajurkan atau menasobkan. Asalnya rofa, domahkan aja. Aina zauju. Aina zawju hadi jata. Ya, terus Babi Landana. Ya, kemarin sudah dibahas. London itu nama kan, nama Korea, nama daerah yang dia ajam, non Arab. Maka dia dikategorikan ghairu munsharif, tidak bertanwin. Ya, kalau rafa Landanu, kalau jar Landana. Ya, Landana. Dan bacanya London. Kenapa pakainya? Karena orang Arab itu mengikuti dengernya orang Eropa bilangnya gimana? Kalau kita kan bacanya London ya. Nah, London kita ngiranya itu pakai domah, London, bukan London, tapi karena mereka tulisannya London itu mereka bacanya London. Maka dengernya kan fathah, London. Makanya fathah. Landana. Nah, kembali lagi tadi. Terjemahnya apa, Pak? Aina? Di mana suami Khadijah? Ya. Dia Di London. nah. Jadi aina zauju Khadijah ta. Kenapa ta? Kenapa Khadijah ta? Ya, mudhof ilaih dengan tanda fathah. Karena dia isim yang tidak bertanwin. Nah, karena Khadijah isim yang tidak bertanwin, maka alamat jarnya ya, sebagai mudhofun ilaih adalah pakai fathah. Nah, nerjemahannya kata tadi zauju Khadijah, suaminya itu. Mudhof itu seringnya gitu. Untuk mempermudah aja, untuk mempermudah suaminya Khadijah. Dia di London. Terus berikutnya, enggak, Pak? Saya Rabu Hamidin dari Jatun. Saya Rabu 25 Udinatun. Ahsanta, Masya Allah. Terjemahkan, Pak, terjem. Mobilnya Hamid baru. Ya. Mobilnya Ibrahim Lama, ya, lawas. Ya, saya Rotu Hamidin. Mobilnya Hamid. Jadi datun khobar. Jadi mobilnya Hamid baru. Nah, baru ini menerangkan khobar dia, khobar. Jadi mobilnya Hamid adalah baru. Wa sayyaratu Ibrahim pakainya ma. Karena dia mudhofun ilaih tapi ghairu munsharif, tidak bertanwin. Mobilnya Ibrahim qadimatun, ini khobarnya sayyarah yang Ibrahim. Lawas atau lama. Nah, berikutnya lewat apa? Ya, lewat aja. Ya, antum aja ya.
Ahsanta. Tarjim. Tarjim. Nah, baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Rumahnya Khalid kabirun besar dan rumahnya Usamah saghirun kecil. Ya, sama semua ya. Modelnya susunan idhofah mudhaf ilaih sekaligus memberikan contoh yang ghairu munsharif. Nah, berikutnya antum ya silakan. Ya. Nah, Laila laki apa perempuan? Maka ini abuka apa abuki? Nah, itu. Baghdad. Ya. Ya, dia pergi ke Baghdad. Nah, aina dhahaba abuki ya Laila. Pakainya ki karena Laila perempuan. Nah, di mana ayah atau di mana ayahmu pergi? Wahai Laila. Nah, dhahaba itu sudah mengandung makna huwa. Berarti dia pergi, artinya siapa? Bapaknya. Nah, bapaknya Laila. Dia pergi ke Baghdad. Baghdad nama kota. Dia juga ghairu munsharif. Nah, berikutnya 9. Lagi Mas, antum lagi nanti balik. Ya. Fi Istanbul. Istanbul masa jidu kathiratun. Ya, nah, kathiratun. Di Istanbul ada masjid. Kasiroh. Kasiroh. Kalau besar kabir. Kasiroh apa? Banyak. Nah, banyak. Ya, di Istanbul ada masjid-masjid yang banyak. Jadi ini saya jelaskan sedikit. Di Istanbul. Istanbul. Nah, ini fi harfu jar. Nah, Istanbul ini majrur. Nah, majrur dengan tanda fathah karena dia ya ghairu munsharif. Ya, tidak bertanwin, ghairu munsharif. Nah, perhatikan kalau ada susunan jar majrur di depan. Nah, ini kan jar majrur itu sebenarnya ini isim fa'il. Jar majrur. Jar majrur di depan, maka di sini kata setelahnya di sini dia dhammah sebagai mubtada. Mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Lah jar majrur di sini dia sebagai ya khabar muqaddam.
Khobar yang didahulukan. Makanya di sini bacanya masajidu, jangan terkecoh. Jangan terkecoh, ini huruf jar. Fi Istanbul, kemudian ini masajidi, bukan. Nah, karena apa? Ini mubtada. Mubtada itu marfu. Mubtada itu marfu. Ini ciri-ciri sering banget, banyak banget mubtada muakhar didahului dengan jar majrur. Jadi ciri-ciri itu. Contohnya misalkan ada kalimat fil fil baiti. Nah, ini. Nah, ini bacanya rajulun. Nah, di rumah ada seorang laki-laki. Nah, maka di sini fil baiti ini dia khobar muqaddam, rajulun ini mubtada muakhar. Dan mubtada muakhar seperti ini dia boleh nakirah. Boleh nakirah. Mubtada muakhar itu boleh nakirah. Kalau di depan mubtada di awal kalimat, hukum asalnya harus ma'rifah. Nah, kalau ini dibalik, misalkan rajulnya di depan, maka harus alif lam. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Nah, ini biasa, ini dia mubtada biasa di depan. Nah, ini jawabannya sebagai khobar. Ini yang gampang aja. Ya, kalau yang muta'alliq nanti aja. Cari gampang aja, ini mubtada khobar. Nah, ini sering banget ini kalimat seperti ini, fil baiti rajulun. Jadi jangan dikira, loh ini kan udah ada huruf jar, kok ini enggak rajulin? Bukan. Tapi ini adalah mubtada yang diakhirkan. Ya. Banyak kasus seperti ini agak membingungkan, padahal mudah sebetulnya. Ya. Jadi tinggal maknanya aja, Pak. Di rumah ada seorang laki-laki, artinya apa? Dia mubtada yang muakhar. Maka di sini juga masajidu mubtada muakhar dan tidak ada alif lam, tidak ada masalah. Kalau mubtada muakhar itu boleh nakirah. Nah, kemudian ada pun katsirah, ini sebagai apa? Naat atau sifat. Ya, naat atau sifat untuk masajid. Nah, masajidu itu juga ghairu munsharif. Dia tidak bertanwin. Artinya kan masjidun. Nah, masjidun mufrad bertanwin. Jamaknya masajidu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Nah, katsiratun ini mufrad muannas. Nah, kenapa boleh pakai mufrad muannas? Karena ini jamaknya li ghairi aqil. Jamak untuk tidak berakal, maka boleh dihukumi dengan apa? Muannas mufrad. Ya, boleh disifati dengan muannas mufrad. Mahfum insyaallah? Ya, baik, lanjut berikutnya, Pak. Antum lagi ya. Nah, Mas Santa. Aku memiliki 5 kunci-kunci. Ya, 5 kunci-kunci. Indi aku miliki khamsatu, ini sama. Susunan indi di depan tuh dzaraf madzruf. Nah, dia sebagai khobar muqaddam. Nah, khamsatu dia mubtada muakhar. Kalau dari sisi nahwu seperti itu. Nah, berikutnya Pak 11. Makata Santa terjim. Ya, Ka'bah itu ada di Makkah. Nah, Ka'bah pakai alif lam, dia mubtada di depan. Kalau mubtada di depan kasih alif lam, ma'rifah. Berikutnya. Nah, perhatikan. Fi, terus lanjutkan dulu dah, Pak. Lanjutkan. Fi hadza. Salah satu masajidah. Nah, ini yang salah asyari. Harokat terakhirnya salah. Kenapa? Fi itu jar. Hadza majrur. Nah, hadza dia
isim isyarah mabni fi mahalli jar. Dia majrur ke nafi. Setelah hadza asyari itu alif lam. Kedudukannya badalnya hadza. Nah, badal itu i'rabnya seperti apa? Mabdulnya. Seperti mubdal minhunya, seperti yang dibadali. Maka hadza fi mahalli jar asyari juga majrur. Maka bacanya fi hadash syari'i. Nah. Fi hadza syari'i. Nah, kalau ini tidak seperti ini tadi. Beda lagi. Nah, kalau ada alif lamnya fi hadza, setelah hadza ada alif lam, dia badal. Nah, kalau badal i'rabnya sama seperti mubdal minhu yang dibadalinya. Terjemahnya, terjem. Di jalan ini ada 3 masjid. Ya, nah, masal. Terjemahnya bagus gitu. Jadi di jalan ini ada 3 masjid. Kalau terjemahan aslinya ya sesuai nahwu itu di ini yaitu jalan. Nah, itu loh. Badal kan gitu. Di ini yaitu jalan kan gak enak. Nah, maka dienakin jalan apa terjemahannya. Jadi di jalan ini ya dibalik gitu. Nah, karena badal itu ada yaitunya. Nah, berikutnya 13 agak panjang itu. Khata. Apa kira-kira? Itu kenapa ada kayak cebong di atas itu? Itu bukan cebong. Itu kayak kepala huruf shad. Jadi itu simbol. Simbol untuk alifnya di situ adalah hamzah wasal. Bukan hamzah. Kira-kira apa? Terjemahannya tahu itu? Coba lihat terjemahannya nanti bisa bacanya. Apa kira-kira terjemahannya? Coba dianalisa aja, tidak masalah. Apa artinya? Terjemahannya dulu. Terjemahannya apa? Nah, nama bahasa Arabnya apa? Ism, ya ismu. Nah, berarti kalau diputus hadza tabibu ismuhu. Wilyamu dia rafa asalnya. Karena khabarnya ismu. Wilyamu bahwa min pandana wadalika ismuhul Luisu. bahwa min Barisa. Ya, Paris. Ya, baris. Nah, itu kalau dipisah bacanya hadza tabibu ismuhu Wilyamu. Kalau disambung hamzah wasal kan? Hamzah wasal bacanya hadza tabibusmuhu. Langsung. Hadza tabibusmuhu Wilyamu. Wa huwa min Londana wa dzalika ismuhu Luisu. Wa huwa min Barisa. Jadi memang sempat terkecoh itu dikira Usamah, padahal bukan Usamah tapi ismuhu. dokter ini namanya William Ya. dan dia dari London dan dokter itu namanya Louis dan dia dari Paris. Nah, masanta, insyaallah terjemahannya betul. Bagus. Jadi dokter yang ini namanya Louis, dia dari London, dan dokter itu namanya Louis, dia dari apa? Paris. William dan Louis William. Nah, berikutnya. Launuha kebalik.
saya roti lawannya Abdul. Ya, terjem. Mobil ini Saya roti, mobilku. mobil saya. Ya, mobil saya. Mobil saya warnanya hitam. Akhdaru. Hijau. Hijau. Ya, kalau hitam tuh gampang, Pak. Kalau hitam tuh ngapalkannya apa? Hajar aswad gitu. Ya, aswadu. Aswadu hitam. Ya, cara ngapalke piye? Hajar aswad ini itu. Aswad itu hitam. Paling gampang itu malah. Nah, akhdaru. Saya roti launuha akhdaru. Mobilku warnanya hijau. Nah, akhdaru ini juga termasuk isim tidak bertanwin. Hijau. Warna-warna itu ghairu munsharif. Berikutnya, lanjut. Ya, artinya ya, saya memiliki pena yang berwarna merah karena naat dia sifat. Jadi saya punya pena yang merah. Berikutnya ya. Al-Baitul Harami di Makkah. Kenapa harami? Karena dia mudhaf. Bukan. Al-bait ada alif lam, enggak boleh diidhafakan. Jadi mudhaf itu enggak boleh ada alif lam asalnya. Sudah ada al enggak boleh mudhaf dia. Al-baitul Al-Baitul Harama. Jauh banget. Kita belum dapat pelajaran itu. Kenapa fathah itu? Jangan jauh-jauh. Kenapa fathah apanya saja? Lah kenapa antum haroma? Kenapa fathah? Biasa aja awal aja. Kalau Al-Baitul Harami. lah kalau mi salah. Karena bukan mudhaf ilaih. Alif lam kira-kira apa? Alif lam ketemu alif lam sama-sama ma'rifah. Ma'rifah ya. Iya, ma'rifah berarti apa? Iya, dhamma. Sebagai apa? Al-Baitul Harami Ya, al-baitul haramu di Makkah. bima kata. Terjemahannya? Baitul Haram itu ada di Makkah. Ya, maksudnya al-baitul haram kenapa pakai alif lam? Itu al-haramu itu sebagai naat sifat. Jadi haram di sini bukan jangan diartikan haram yang haram gitu, tapi haram di mana muharram, apa dimuliakan. Ya, jadi haram itu ya, haram itu artinya dimuliakan. Jadi pemaknaan haram ini tambahan faedah aja. Ada dua sisi. Ada satu sisi haram itu karena dihinakan. Ya, karena dihinakan ya. Seperti apa? Daging apa? Anjing, babi, darah. Ya, atau perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang dilarang, itu kan dikatakan haram. Zina, ya, khamar itu kan perbuatan-perbuatan haram. Jadi haram dari sisi itu sesuatu yang dihinakan. Nah, tapi di sisi yang lain ada makna haram yang artinya justru malah dimuliakan. Ya seperti ini, Baitullah Al-Haram, rumahnya Allah yang mulia. Atau bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan. Apa saja? Bulan yang dimuliakan, diharapkan ada 4 apa aja? Yang 3 urut, yang 1 misah. Dzulqa'dah, Muharram, bulan 11, 12, 1 sama bulan Rajab. Ya. Itu kan bulan-bulan yang diharamkan. Artinya apa? Dimuliakan. Kemudian tanah yang diharamkan, Al-Haramain, 2 tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Nah itu jadi penamaan haram itu ada 2 sisi. Satu sisi ada yang karena dihinakan, tapi sisi yang lain ada justru malah dimuliakan. Nanti maksudnya naat ini Ustaz. Iya, naat. Itunya maknanya itunya. Iya. Karena sama-sama ma'rifah. Al-bait, al-haram. Dan haram itu kan satu sifat.
Ya, suatu apa sifat artinya dimuliakan. Ya, kalau mudhaf ilaih itu paling gampang tuh pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Itu paling gampangnya gitu, mudhaf ilaih. Kalau pertama ma'rifah nggak mungkin mudhaf, nggak boleh. Gitu. Ya, kecuali ada kondisi tertentu dan itu masih jauh pelajarannya itu. Nah, berikutnya. Antum baru satu lagi nanti lagi. Kita katamkan malam ini apa besok? Sekalian tuh ini tinggal dikit. Dalam? Ya, katamannya kalian ini. Ya, lanjut. Satu lagi, Pak. Ya. Dhahaba Ahmadu ila masjidi. Dhahaba Ahmadu ila masjida. Mana sinnya, Pak? Mana jimnya? Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Jangan tuh ini. Kata mana pun dah ini. Masya Allah ada 3 sesi ini. Telah pergi. Ya, Ahmad telah pergi ke Muhammad. Nah, apa saya aja biar cepat? Langsung aja ya. Langsung aja. Biar selesainya cepat. Tapi nanti tidak latihan ini yang minat ada alif lam. Kalau ada alif lam minat to'ifi. Kalau ada alif lam itu bisa kasroh. Jadi kaidah ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin, tapi ini pun juga munsharif misalnya ta'if kan ala wazni apa? Fa'il, isim fa'il. Isim fa'il itu termasuk bahasa Arab, maka bisa bertanwin. Ya, ta'ifun, ta'ifan, ta'ifin. Apalagi ada alif lam, minat ta'ifi, bisa ta'ifi. Nah, anta min makata la ana minat ta'ifi. Terjem. Apakah aku dari Mekah? Tidak. Tidak. Saya dari Taif. Taif. Nah. Ukhtun Fatimah. Nah, kata. Kalau kita pengen menyebut saudari yaitu Fatimah, Fatimah itu nama orang ma'rifah, harusnya ukhtunya pakai alif lam. Al ukhtu Fatimatu. Nah, ini kan ukhtu tidak ada alif lam, maka dia nakirah, dia mudhof. Ukhtu Fatimatu. Nah, mudhofun ilaih. Ukhtu Fatimati. Nekat ini jeneng ini. Ukhtu Fatimata. Ya. Tolibatun. Talibatun asan. Terjem. Saudarinya Fatimah. Saudarinya Fatimah adalah murid. Ya, seorang pelajar perempuan. Nah, udah selesai aja ya. Cukup aja ini yang berikutnya. Nanti ada hitung-hitungan itu lama itu. Yang nomor 4 itu suruh ngitung dari 3 sampai 10 masing-masing kata di bawahnya. Nah, 3 sampai 10 kan 8. Nah, 8 misalkan 1 menit 8 menit. Saya cukup dulu, alhamdulillah. Belum jadi kataman malam ini. Nanti misalkan masih waktunya panjang, mungkin bisa dipersiapkan yang jilid 2 sekalian aja. Ya, insyaallah. Kalau misalkan waktunya masih panjang, ya langsung lanjut jilid 2 enggak masalah. Ya. Yang masih 1 jilid persiapkan jilid 2. Nah, tamam. Ladaikum soal, ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.